Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini, saya mau membagikan resep membuat bubur candil yang super enak banget. Tekstur candilnya itu empuk banget. Dan pastinya cara bikinnya juga mudah banget. Mau tahu kan apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan ke cara pembuatannya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau udah, terima kasih. Langkah pertama, di sini saya akan membuat bahan adonan bubur candilnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan 250 gram tepung ketan putih. Kemudian tambahkan 200 ml air ke dalam tepung ketan secara bertahap. Sambil diaduk-aduk menggunakan spatula, boleh juga menggunakan tangan, tapi pastikan tangannya udah bersih. Sambil diaduk-aduk sambil dituangkan airnya sedikit demi sedikit ya. Karena ini udah susah ngaduk menggunakan spatula, udah mulai berat diaduk menggunakan spatula, jadi saya mau lanjut adon menggunakan tangan. Ini adonan tepungnya diadon sambil diremas-remas gini ya supaya padat. Jadi kalau kurang air kita bisa tahu. Nah, ini airnya udah pas. Kemudian ambil sedikit adonan lalu digulung seperti ini, dipulung, dibulatkan. Kalau udah bisa dipulung seperti ini tandanya udah cukup airnya. Jadi nggak perlu ditambahin air lagi. Ini saya akan pulung semua adonan terlebih dahulu ya. Ini udah saya siapin juga tempat adonan yang udah selesai dipulung seperti ini. Untuk besarnya disesuaikan selera aja. Nah, ini adonannya udah selesai dipulung. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan membuat bahan kuah candilnya. Di sini saya sudah menyiapkan panci, kemudian masukkan 100 gram gula merah. Saya menggunakan gula aren, kemudian 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Masukkan juga 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan air sebanyak 500 ml. Kemudian bahan kuah candilnya siap untuk kita masak di atas kompor. Kuah candil ini kita masak menggunakan api sedang. Kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya gulanya larut. Kuah candil gula merahnya ini kita masak dan kita biarkan sampai mendidih. Sambil nunggu kuah candil gula merahnya mendidih, di sini saya akan siapkan dulu larutan tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya sebanyak 2 sendok makan dan dilarutkan menggunakan airnya secukupnya aja. Nah, kalau udah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kembali lagi ke kuah candil gula merahnya. Ini kuah candil gula merahnya udah mendidih, kemudian kita masukkan bahan bubur candil ketannya. Ini kita masukkan satu persatu seperti ini ya. Kita masukkan semua sampai bahan bubur candilnya habis. Nah, kalau udah masuk semua seperti ini, pastinya ada bubur candilnya itu yang udah mengapung-apung seperti ini. Nah, ini biarin aja. Kita masak sampai mateng. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Ini bubur candilnya tuh kita masak sampai lama banget. Nah, kemudian langsung aja kita masukkan larutan tepung tapioka yang udah kita buat tadi ya. Nah, kita masukkan sambil kita aduk-aduk. Nah, fungsi dari tepung tapioka ini untuk mengentalkan kuahnya ya teman-teman. Nah, sambil saya aduk-aduk seperti ini supaya larutan tepung tapioka yang udah kita masukkan dia ikut larut ke dalam kuah gula merahnya. Nah, ini biarin aja sampai mendidih banget. Kalau teman-teman mau hasil bubur candilnya itu enak, usahakan menggunakan gula aren ya. Kemudian ketika memasak bubur candilnya itu lama banget ya. Kita masak sampai kuahnya itu benar-benar mengental. Nah, ini kuahnya banyak ya. Nanti dia sisakan aja sedikit. Jadi kuahnya itu benar-benar kental banget ya. Nah, ini ya teman-teman, tadi kuahnya itu penuh ya, banyak, dan sekarang tinggal sedikit banget ya kuahnya. Karena ini saya masaknya lama. Nah, seperti ini ya, jadi kental banget. Jadi hasil bubur candil kita tuh enak.
Ini bubur candilnya udah mateng, kuahnya juga udah kental banget. Langsung aja kita matikan kompornya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Saya akan lanjut membuat bahan santannya. Langkah selanjutnya, saya akan membuat bahan santannya ataupun kuah santannya. Di sini siapkan panci, masukkan 250 ml air, kemudian tambahkan 1 saset santan kental instan ataupun sebanyak 65 ml. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk sebentar supaya garam dan santannya larut. Kemudian masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Kita buat larutan maizena sebanyak 1 sendok makan dan diberi air secukupnya aja. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian masak santan di atas kompor menggunakan api kecil saja. Kita masak hingga santannya mendidih dan matang sambil diaduk-aduk ya. Jika santannya sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan larutan tepung maizena yang udah kita buat tadi. Ini kita masukkan tepung maizenanya sambil kuah santannya diaduk-aduk ya. Jangan sampai tidak diaduk. Ini kuah santannya udah mendidih, udah matang, dan kuahnya udah enak, udah mengental. Lalu kita matikan kompor. Nah, ini hasil bubur candilnya. Tuh kuahnya tuh kental banget ya. Kuncinya bikin bubur candil supaya enak itu, supaya bisa seperti ini hasilnya, kalian bikin bubur candilnya menggunakan gula aren ya. Pakai gula merah biasa bisa sih, cuman hasilnya enggak seenak menggunakan gula aren ya. Kemudian bubur candilnya kita siram menggunakan saus santannya yang kental. Wow, ini tuh bener-bener aromanya enak banget ya. Nah, ini ya teman-teman hasil bubur candil yang barusan kita buat. Tuh gimana teman-teman? Kepengen nggak bikin bubur candil? Yuk cobain ya di rumah. Tekstur dari kuah gula merah bubur candilnya itu kental banget ya, creamy banget. Ditambah lagi tekstur dari kuah santannya benar-benar kental. Ini saya mau nyobain perpaduan kuah gula merah dan kuah santannya. Bismillahirrohmanirrohim. Enak banget, bener-bener enak banget ya. Ini saya mau nyobain juga bubur candilnya ataupun bubur biji salaknya. Bener-bener lembut banget, kenyal-kenyal banget, tapi nggak alot ya. Ini saya mau nyobain kuah gula merahnya aja. Kuah gula merahnya aja itu udah enak banget ya. Enak banget. Teman-teman wajib cobain ya resep bubur candil kali ini. Ini tuh resepnya gampang banget, cara buatnya juga mudah banget. Ditambah lagi rasanya itu yang enak banget, nggak bikin enek dan nggak ngebosenin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Silakan dicoba resepnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.